Di sini saya akan menjelaskan yang nomor 6. Yang pertama, include IOStream itu untuk untuk input dan outputnya. Kemudian Coniotric H itu untuk gauge-nya. Terus ada using namespace itu untuk sebagai kayak library-nya lah atau pustakanya. Kemudian int main itu untuk mendefinisikan fungsi utamanya. Lalu ada deklarasi dua variabel boolean, yaitu ketemu dan nol semua. Kemudian deklarasi array matriks 2 dimensi yang maksnya 10 kali 10. Lalu ada integer tambahan untuk digunakan dalam programnya. Kemudian masukkan inputan jumlah simpul dan jumlah sisi. Lalu ada menginisialisasikan semua elemen matriks dengan nilai 0 yang for i itu. Lalu kemudian ada membaca sisi-sisi draft dari pengguna dan mengatur nilai matriks sesuai dengan input yang dimasukkan. Setiap sisi yang terhubungnya akan ditandai dengan nilai 1 di matriks. Kemudian ada lakukan pencarian untuk memeriksa keterhubungan graf. Variabel i-nya itu digunakan sebagai indeks simpul. Terus diperiksa, diolah. Variabel j-nya digunakan buat sebagai indeks untuk mencari sisi yang terhubung dari simpul i. Kalau misalkan sisi-sisinya terhubung, itu menjadi true dan perulangannya berhenti. Jika tidak ditemukan sisi terhubungnya, maka nol semua diatur menjadi true dan perulangan juga berhenti. Kemudian yang terakhir, menampilkan output graf terhubung jika nilai nol semua bernilai false, atau graf tidak terhubung jika nol semua bernilai true. Kemudian gauge untuk tombol berakhir. Lalu ada outputnya begini. Jika kita masukkan angka 5, simpul 5 kali 5, jika hasilnya 3, 4 kali 5. Kemudian jika tidak terhubung akan seperti ini. Jika nol semua atau tidak terhubung, graf tidak terhubung. Dan penjelasannya, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewari dan Sofianita dengan NIM 221086. Kali ini saya akan menjelaskan tentang nomor 1 dan 2. Nomor 1, uraikan yang Anda ketahui mengenai programan struktur data
majemuk linier atau linked list. Linked list adalah struktur data linier yang dibentuk secara dinamik. Untuk memahami linked list, pemahaman terkait sorting diperlukan. Yang kedua, berikan satu contoh programan struktur data majemuk linier atau linked list. Ini adalah contoh programannya. Kode dimulai dengan menyertakan file header yang diperlukan untuk input atau output konsol, dan alokasi memori. Struktur T-node ditentukan mewakili sebuah node dalam daftar tertaut. Ini berisi elemen data dan pointer ke node berikut. Terus, dua pointer global, hand dan tail, dideklarasikan untuk melacak node pertama dan terakhir dari daftar. Berikutnya, fungsi integer menganalisasi pointer hand dan tail ke nol. Selanjutnya, fungsi isEmpty memeriksa apakah daftar kosong dengan memeriksa apakah pointile adalah nol. Selanjutnya, fungsi insert depan menyisipkan simpul baru di awal daftar. Jika daftar kosong, node baru menjadi node pertama, hand, dan tail disetel ke mode baru. Jika tidak, node baru akan dimasukkan ke sebuah hand. Saat ini akan menjadi hand baru. Selanjutnya, fungsi tampil menampilkan data dalam daftar tertaut dengan menelusuri setiap node dan mencetak datanya. Selanjutnya, fungsi hapus depan menghapus node pertama dari daftar. Jika daftar tidak kosong, simpul pertama dihapus dan pointer hand diperbarui untuk menunjuk ke simpul berikut. Jika daftar menjadi kosong, setelah dihapus, penunjukan hell dan tail disetel ke nol. Selanjutnya, fungsi clean menghapus semua node dari daftar dengan melintasi setiap node dan menghapusnya. Setelah menghapus daftar, pointer hand diatur ke nol. Selanjutnya, dalam fungsi main, program berbasis menu diimplementasikan menggunakan loop do while. Pengguna dapat memilih opsi yang berbeda, misalnya 1 dengan 5. Untuk melakukan berbagai operasi pada daftar tertaut bergantung pada pemilihan pengguna. Fungsi yang sesuai dipanggil untuk memasukkan data, menghapus data, menampilkan data, menghapus daftar, atau keluar dari program. Program selanjutnya terus menampilkan menu hingga penggunaan memiliki opsi ke-7.
Ini adalah contoh codingannya yang sudah berjalan. Kita coba masukin data. Coba masukin data. Masukin datanya gimana? Baca nama. Udah ini? Jar. Udah? Ini udah kah? Oh. Baik. Jar nggak tahu apa kita ngomong. Ulang ini, Nek. Ini dipotong aja ntar. Kamu yang betul udah kita potong ini, Cok. Aku teriak. Udah sampai kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Tita Tetandayu dengan NIM 22.110.73. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu uraikan yang Anda ketahui mengenai pemrograman struktur data majemuk non-linear. Struktur data non-linear adalah sistem yang tidak linear, yakni sistem yang tidak memenuhi prinsip superposisi. Sedikit lebih teknis, sistem non-linear adalah sembarang soal di mana peubah yang disolusi tidak dapat ditulis sebagai jumlah linear komponen-komponen tagayut. Sistem non-homogen yang linear terpisah dari keberadaan fungsi peubah-ubah tagayut adalah non-linear menurut definisi yang tegas. Namun sistem demikian biasanya dipelajari di samping sistem linear karena mereka dapat ditransformasi menuju sistem linear sepanjang solusi kasus diketahui. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jar, udah. Hello. Udah ini, berapa nih kan? Nah. Baris 1 dan 2. Kode ini mengimport pustaka IOStream dan menggunakan ruang nama std untuk menggunakan objek-objek standar seperti cout. Yang sana aja masuk saran ini. Ya oke, kita mengulang lagi. Baris pertama dan kedua adalah kode ini mengimpor pustaka IOStream dan menggunakan ruang nama std untuk menggunakan objek-objek standar seperti cout. Kemudian di baris kelima sampai dengan ke-9 kode
Kode ini mendefinisikan struktur node yang mempresentasikan sebuah node dalam pohon biner. Setiap node memiliki data pointer ke anak kiri dan pointer ke anak kanan. Kemudian di baris ke-12 sampai 21, fungsi create node digunakan untuk membuat node baru dalam pohon biner. Fungsi ini mengalokasikan memori untuk node baru, menginisialisasi data dengan nilai yang diberikan, dan mengatur pointer left dan right menjadi null. Fungsi ini mengembalikan pointer ke node yang baru dibuat. Kemudian di baris ke-24 sampai 38, fungsi insert node digunakan untuk menambahkan node baru ke pohon biner. Fungsi ini menerima pointer ke root pohon biner dan data yang ingin ditambahkan. Jika root adalah null atau pohon kosong, fungsi create node dipanggil untuk membuat node baru dengan data yang diberikan. Jika data kurang dari data di root, fungsi insert node dipanggil secara rekursif untuk memasukkan data ke anak kiri root. Jika data lebih besar atau sama dengan data di root, fungsi insert node dipanggil secara rekursif untuk memasukkan data ke anak kanan root. Fungsi ini mengembalikan pointer ke root pohon biner setelah penambahan node dilakukan. Kemudian di baris 41 sampai 49, fungsi println order digunakan untuk mencetak isi pohon biner secara in order. Fungsi ini menerima pointer ke root pohon biner. Jika root tidak null, fungsi ini secara rekursif memanggil dirinya sendiri untuk mencetak anak kiri root, mencetak data root, dan kemudian mencetak anak kanan root. Baris ke-52 sampai 61, fungsi main adalah fungsi utama dari program. Di sini pohon biner awalnya kosong, kemudian beberapa node ditambahkan ke pohon biner menggunakan fungsi insert node. Setelah itu, fungsi println order dipanggil untuk mencetak isi pohon biner secara in order. Output yang diharapkan dari kode ini adalah ini adalah hasil pencetakan elemen-elemen dalam pohon biner secara in order sesuai urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami kode tersebut. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fatima, kelas Informatika C dengan NIM 22111094. Di sini saya akan menjelaskan tentang graf. Graf adalah jenis struktur data umum yang susunan datanya tidak berdekatan satu sama lain atau non-linear. Graf terdiri dari kumpulan simpul berhingga untuk menyimpan data dan antara dua buah simpul terdapat hubungan saling berkaitan. Pemakaian graf dalam dunia nyata biasanya seperti lingkaran pertemanan, di mana dari lingkaran tersebut kita bisa mempresentasikan dari suatu teman ke teman yang lain. Berbeda dengan tree yang memiliki jumlah edge sebanyak node 1, pada graf jumlah edge jauh lebih bebas, karena edge yang bisa berasal dari node mana saja, bahkan self-loop. Graf bisa dibedakan dari edge-nya, ada yang memiliki arah directed dan tidak memiliki arah undirected.